Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Smart TV dimanapun Anda berada. Dengan saya Tiara Selafi, kita kembali lagi dalam acara Bincang Prestasi, yaitu acara yang membahas mengenai kegiatan maupun prestasi yang berhasil diraih oleh mahasiswa FKIP UNS. Dan bintang tamu kita pada hari ini yaitu dari Pendidikan Bahasa Inggris 2011, dan dia sangat ahli di bidang bahasa Inggris maupun bahasa Korea. Langsung saja kita kenalan dengan Anis Kumalasari. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mbak Anis? Alhamdulillah baik sekali. Lagi sibuk apa nih? Kuliah dan aja, tugas-tugasnya. Tugas-tugasnya ya, itu biasa. Dan terima kasih pertama-tama kita ucapkan sudah hadir di acara ini ya, beri kesempatan dan berbagi untuk mengenai cerita-ceritanya. Karena kita tentang prestasi acara ini, saya ingin tanya, arti prestasi menurut Mbak Anis itu apa? Jadi Mbak Tiara, tiap orang pasti memiliki definisi sendiri-sendiri mengenai prestasi itu kan. Ada beberapa, bahkan banyak orang yang masih menganggap bahwa prestasi itu kita harus juara di lomba ini. Kita harus jadi juara satu, kita harus jadi pemenang. Tapi sebenarnya prestasi itu adalah, iya benar, kita menjadi pemenang, tapi di mana kita bisa mengalahkan ego yang ada di dalam diri kita untuk tetap berada di zona nyaman begitu. Jadi kita hanya berkutat di dunia yang di mana kita tidak melakukan apapun. Jadi itu menurut saya adalah prestasi, di mana kita bisa keluar dari zona nyaman kita untuk memberikan kontribusi untuk lingkungan kita. Nah, dari definisi itu prestasi apa saja yang sudah diraih menurut prestasi yang dari Mbak Anis tadi? Kalau ini bisa disebut prestasi ya Mbak. Ya. Sebenarnya menurut saya ini juga belum termasuk prestasi, karena belum mencakup seluruh masyarakat yang ada yang terlibat di sini seperti itu. Jadi akhir-akhir ini, beberapa waktu belakangan ini saya sedang sibuk di SKSC, kemudian juga di Ekskul Bahasa Korea. Bahasa Korea. Ya, yang di ini saya lihat ada Mbak Anis ini merupakan co-foundernya SKSC ya. Iya benar. Nah, itu apa sih dan awal kegiatannya seperti apa? Jadi SKSC itu merupakan Solo Korean Speaking Community. Ya. Itu adalah komunitas pertama yang ada di Solo yang di dalamnya itu membahas mengenai bahasa Korea, seperti itu Mbak Tiara. Belajar bahasa Korea bersama. Iya benar sekali. Jadi kan di Solo sebenarnya sudah ada banyak komunitas yang ada berhubungannya dengan Korea, tapi lebih ke musik, drama, dan K-pop. Maka dari itu kami menyadari bahwa banyak sekali animo masyarakat yang ada interest di masyarakat dalam Korea. Jadi beberapa rekan saya dan juga saya, maka dari itu kami membentuk sebuah komunitas ini. Jadi kami bisa belajar bersama mengenai bahasa Korea, kemudian bisa share, kemudian kami juga bisa, karena kami sama-sama belajar bahasa Korea, jadi kami juga memiliki kesempatan untuk lebih praktis, lebih ke speakingnya seperti itu. Dan itu awal dibentuknya kapan itu? Mulai dibentuk? Begini, jadi awalnya itu SKSC itu terbentuk dari MLC yang ada di LSP. Ya, Multi-Language and Culture. Iya, Multi-Language and Culture. Kemudian banyak yang interest dengan bahasa Koreanya. Jadi di setiap hari Minggu pada saat itu ada Korean class. Waktu itu kita belum memiliki nama SKSC. Waktu itu masih Korean class. Yang ikut juga masih pengurus-pengurus LSP, tapi kemudian kami mulai berpikir, wah, komunitas semacam ini sayang sekali ya kalau yang menikmati hanya pengurus LSP saja. Maka dari itu terbentuklah SKSC ini pada sekitar bulan Februari tahun 2013 ini. Nah, itu anggotanya sekarang sudah berapa nih? Udah dari mana aja anggotanya? Iya, jadi SKSC kan masih terhitung baru, masih Februari 2013. Untuk membernya sendiri secara official itu kan kami juga ada Facebook juga, di Facebook SKSC yang terdaftar itu sekitar 70 orang. 70 orang ya? Iya, tapi untuk pertemuan rutinnya itu juga masih susah kita untuk mengumpulkan 70 orang itu. Jadi untuk latihan rutin biasanya
maksimal itu 20. Ya, nah, kembali lagi ke belakang-belakang, tujuannya dibentuknya ini apa? Tujuannya itu SKSC. adalah menjadi wadah bagi kita para pembelajar bahasa Korea, terutama pembelajar bahasa Korea yang secara mandiri. Iya. Jadi kita bisa menemukan tempat untuk share dan juga untuk practice more. Oke, terus ada tantangan apa aja sih selama di SKSC ini? Wah, tantangannya itu lumayan banyak, Mbak Tiara, karena yang pertama itu kami lingkupnya Solo, sesuai dengan namanya Solo Korean Speaking Community. Jadi ada berbagai lapisan di sini. Jadi tidak hanya dari mahasiswa UNS saja, tapi ada juga dari siswa SMA, kemudian siswa SMP. Oh, ya. Jadi tantangan yang pertama adalah waktu untuk berkumpulnya, seperti itu, seperti yang saya bicarakan tadi. Kemudian tantangan yang kedua yaitu konsistensinya. Jadi bagaimana caranya bagi kami untuk tetap pertemuannya ini rutin dan semakin hari member yang datang itu semakin bertambah, bukan berkurang. Karena sebenarnya hal yang paling sulit dalam melakukan sesuatu itu kan adalah permulaannya. Jadi kami susah untuk membuat mereka berani untuk memulai, karena kebanyakan dari anggota SKSC sendiri juga masih minder. Aduh, saya ikut SKSC tapi saya belum bisa ngomong nih, Mbak, kayak gitu. Nah, makanya kami juga bentuk SKSC untuk wadah bagi kami untuk belajar speaking gitu. Nah, lalu hal-hal menarik apa yang didapat selama SKSC ini? Hal-hal menariknya menurut saya Yang ini paling cukup berkesan, menarik ya. karena begini, kebanyakan dari kami itu dari kalangan K-pop lover seperti itu. Jadi kebanyakan itu kami gimana ya, susah untuk gimana caranya mereka mau bergabung dengan kami dan mau konsisten di sini. Jadi kami gimana ya, kami merancang kebetulan juga ada kurikulumnya. Jadi kami juga membuat kurikulumnya berdasarkan Korean pop seperti itu. Jadi untuk menarik mereka, kami juga membuat kurikulumnya yang berdasarkan Korean pop, seperti belajar bahasa Korea melalui lirik lagu, melalui drama, seperti itu. Itu merupakan juga sebuah tantangan bagi kami, karena kebetulan founder dari SKSC itu tidak semuanya Korean pop lover. Jadi itu cukup menarik bagi kami. Nah, itu ya, selain SKSC ya ada lagi yaitu ekskul bahasa Korea. Ini di mana? Di SMP 15. SMP 15 Solo ya. Masih sampai sekarang? Alhamdulillah masih. Ini dari kapan? Awal mulanya kenapa bisa jadi tentor di sana? Jadi awalnya kebetulan ekskul bahasa Korea di SMP 15 ini juga ekskul bahasa Korea pertama yang untuk di SMP di Surakarta. Jadi kebetulan awalnya itu jadi para siswa itu kebanyakan sudah mulai adik dengan Korean pop seperti itu. Jadi di pelajaran pada saat belajar mengajar, mereka misal lagi belajar matematika tapi justru mereka coret-coret di buku tentang Hangul, tentang Korea seperti itu. Jadi karena dari itu salah satu alumni dari LSP juga yang kebetulan sedang PPL di situ mengusulkan kenapa tidak diadakan ekskul bahasa Korea saja. Kemudian beliau mengusulkan untuk tentornya dari LSP, karena kebetulan di LSP ada multicultural and language. Dan itu apa saja sih yang diajarkan di sana di ekskul itu? Kebetulan kami karena itu masih levelnya SMP, jadi masih introduction aja. Jadi kami juga tidak belajar seperti yang di kelas, tapi lebih ke belajar sambil bermain seperti itu. Jadi konsepnya hampir sama dengan SKSC. Jadi sambil lirik lagu, kami juga belajar kebudayaan, belajar tentang makanannya, dan terakhir kami membuat majalah dinding. Nah, ya itu menarik sekali, Mbak Anis, co-foundernya SKSC, kemudian ekskul bahasa Korea, dan juga membuat e-book ya kalau nggak salah. Ini tentang apa sih? Sudah berapa e-booknya? Kebetulan untuk e-book sendiri itu kami baru membuat satu ya. Jadi saya dan rekan dari SKSC dan juga ekskul Mbak Dinda yang juga alumni LSP membuat e-book bahasa Korea. Itu sebenarnya catatan kami selama kami belajar bahasa Korea. Jadi masing-masing dari kami kebetulan
kami juga pembelajar bahasa Korea mandiri. Kami hanya belajar secara formal itu di lembaga kursus hanya berapa tahun begitu. Setelah itu kami belajar mandiri. Jadi beberapa buku yang kami kumpulkan itu kami membuat catatan sendiri, yang catatan-catatan poin-poin penting seperti strukturnya, vocabnya seperti itu. Jadi itu kumpulan catatan-catatan kami. Nah, itu apa dibagikan ke publik e-booknya? Untuk saat ini kami sudah mengupload ke Facebooknya SKSC. Jadi kalau ingin mendownload e-book dari kami bisa join dulu di grup SKSC. Oke, dari tadi bahasa Korea terus ya. Dan saya lihat nih Mbak Anis juga debat bahasa Inggris nih. Ini kapan mulainya? Sudah berapa kali ikut lomba gitu? Sebenarnya untuk debat sendiri saya masih baru sekali karena baru mencoba sekali. Oh iya. Dan motivasinya apa? Kenapa mau akhirnya ikut debat bahasa Inggris gitu? Apa yang membuat Mbak Anis ikut? Sebenarnya saya masih latihan ya, karena benar-benar baru sekali dunia ini, karena saya merasa, waduh, saya mahasiswa bahasa Inggris tapi apakah saya over concern dengan bahasa Korea seperti itu. Jadi saya juga berusaha mencari identitas saya sebagai mahasiswa bahasa Inggris yang juga harus concern dengan salah satu sisi dari bahasa Inggris itu sendiri. Dan saya pikir debat itu juga bisa mengasah kemampuan bahasa Inggris kita dan juga critical thinking kita. Ya, bagus sekali. Dan kesulitan tantangannya apa selama mengikuti latihan debat ataupun lomba debat ini? Sebenarnya untuk lomba sendiri saya belum terlalu berpengalaman dalam debat itu karena benar-benar baru dan baru sekali ikut lomba. Dan tantangannya itu di Jogja. Tantangannya itu untuk di bahasa Inggris sendiri sebenarnya bagaimana ya, kita ada di prodi bahasa Inggris tapi susah sekali untuk mencari partnernya, karena jadi untuk debat itu kan kita juga butuh partner untuk menjadi tim kita, tapi rasanya susah sekali. Jadi kita juga susah mendapatkan partner untuk latihan dan sparring dan. Nah, itu aja, terima kasih Mbak Anis waktunya. Dan pertanyaan terakhir ini, kesan maupun pesan yang ingin Mbak Anis sampaikan kepada Sivitas Akademik UNS terkait untuk hal-hal yang bisa memajukan ke Indonesia, terutama pendidikan dan juga mahasiswanya supaya berprestasi juga punya banyak kegiatan. Jadi intinya ada satu, seperti yang tadi saya bilang adalah jangan takut untuk memulai, karena kalau kita terus takut untuk memulai tidak akan ada waktu untuk memulai. Dan ya sebenarnya ada satu peribahasa bahasa Korea yang masih saya ingat sampai sekarang karena itu benar-benar berkesan. Iya, apa itu? 이 세상에 가장 강한 사람은 누구입니까? 세상에 가장 강한 사람은 넘어질 때마다 다시 일어납니다. Artinya apa itu? Jadi siapa sih orang yang paling kuat di dunia ini? Itu menurut Mbak Tiara siapa? Yang paling kuat di Superman. Mungkin Iron Man. Oh ya. Jadi orang yang paling kuat di dunia ini adalah orang yang berani bangkit ketika dia jatuh. Oh, luar biasa. Oke, dan Mbak Anis, satu mungkin pertanyaan lagi, antara bahasa Inggris dan bahasa Korea, menurut Mbak Anis lebih jago yang mana sih Mbak Anis sendiri? Sebenarnya bukan masalah jago atau tidak ya. Saya lebih percaya diri dengan bahasa Korea daripada bahasa Inggris. Karena saya mahasiswa bahasa Inggris, jadi saya malu kalau saya salah gitu. Jadi saya lebih percaya diri dengan bahasa Korea, karena kalau saya ngomong salah-salah dalam bahasa Korea nggak banyak yang ngerti. Oke, that's interesting. Dan terima kasih Mbak Anis untuk waktunya ya. Semoga bermanfaat buat kita semua ya. Ya, pemirsa Smart TV, itu dia tadi hasil wawancara kita dengan Mbak Anis Kumalasari. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.